Halo teman-teman, Mas Bro, Mbak Sis, juga pemirsa setia kami. Bagaimana kabarnya? Saya doakan teman-teman semuanya sehat ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemanin. Sebelah kiri saya ada kulkas, ini punya saya sendiri, ada kulkas. Dan sebelah kanan juga di sini ada freezer box. Dan akan saya juga nanti tampilkan, sajikan beberapa perabot seputar pendingin ini, pendingin dalam rumah tangga. Baik, kalau kulkas ini kan umumnya untuk bagian atas, untuk mendinginkan, membekukan, bikin es batu, ataupun menyimpan daging, cuman skalanya kecil, terbatas teman-teman. Nah, untuk yang ini teman punya saya sendiri, jadi aman teman-teman, nggak ada yang ngomelin. Baik, kalau yang bawah ini teman-teman bisa untuk menyimpan buah, sayur, juga minuman-minuman dingin bisa taruh di sini. Terus kalau sebelah kanan yaitu freezer box yaitu fungsinya untuk membekukan, bikin es batu juga bisa, bikin menyimpan sosis, simpan ikan, simpan ayam ataupun daging, ini dibekukan di sini aman teman-teman ya. Baik, apa yang ingin saya bahas? Karena banyak teman-teman yang nanya, kamu nanya, tidak. Kalau ada anak saya diketawain ini. Jadi kulkas, banyak yang nanya, Pak, kulkas tidak banyak sih, cuman ada pertanyaan lah intinya gitu. Pak, kenapa kulkas kalau habis pindahan, pendingin kayak freezer, kayak showcase, kalau habis pindahan kok nggak boleh dicolok? Nah, di sini akan saya bahas. Banyak nih teman-teman, ikutin sampai selesai, pasti seru teman-teman. Yang belum tahu, yang awam pasti ini akan sangat berguna sekali. Baik, kulkas kenapa habis pindahan nggak boleh langsung dicolokin? Ini ada kompresor. Kompresor kulkas bentuknya seperti ini teman-teman, ataupun pemirsa setia kami. Juga Mas Bro, Mbak Sis. Apabila kulkas ini saat kita pindahan, saat kita mulai angkat dari lokasi, naik ke truk ataupun ke pick up, ataupun geser dari ruangan A ke ruangan B. Nah, ini kan dia akan mungkin tempatnya landai ya, akan begini. Cuman tidak menutup kemungkinan oli di dalam ini ikut terguncang. Dan guncangan oli, apabila teman-teman contohnya lebih ekstrim ngangkatnya seperti ini akan miring ke kanan, miring ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, saat ke kanan nih istilahnya, misalkan kita ambil simpel contoh gampangnya, oli ini akan turun di sini. Nah, taruhlah ini pipa high press ya, ataupun ke sini, miring ke kiri. Ini pipa high press. Oli naik ke sini. Terus teman-teman langsung nyalain, otomatis oli yang dalam pipa high press ini nanti akan terdorong masuk ke bagian kapiler. Nah, kalau lolos di kapiler oke, nanti bisa naik ke evaporator. Nah, saat di evaporator itu udah penuh, nanti akan bunyi krecek seperti air. Nanti lambat laun dia di kapiler lama-lama akan tersumbat. Nah, itu akan menyebabkan kompresor itu nanti bisa overhead, bisa mati, diakibatkan kenapa? Karena kebuntuan sistem itu teman-teman. Nah, baik. Terus yang kedua, kenapa kalau kulkas habis mati lampu tidak boleh langsung dicolokin? Ya, jawabannya sekalian di sini. Di sini ada namanya sistem PTC atau awamnya relay ya. Relay di sini ada PTC, relay dan overload, pemutus arus saat di sini overhead. Nah, saat mesin ini kondisi terakhir ini menyala, otomatis di sini hangat ataupun bisa berpotensi panas. Overload dan tadi ya relaynya. Saat listrik turun, di sini dia akan akan terputus alirannya. Di sini akan terhenti sendiri. Nah, apabila teman-teman langsung colokin, belum sampai 3 menit kalau langsung dicolokin, ataupun belum 5 menit dicolokin, di sini tetap akan terputus. Apabila dicolokin, suplai listrik akan masuk, cuman di sini tidak dapat dikonsumsi oleh kompresor. Dia akan dengung dan kompresor ini akan panas. Saat panas, di sini akan overloadnya akan berhenti. Tak tak. Nah, itu dalam jangkau yang lama dan sering diberlakukan seperti ini terjadi, kompresor ini juga bisa jebol kelamaan. Nah, itu alasannya teman-teman, makanya kalau habis dicabut ataupun mati listrik, saran saya colokannya dicabut, kurang lebih kasih waktu lah 5 menitan minimal teman-teman, baru dicolokin lagi. Baik, jadi nggak perlu sampai nunggu berjam-jam, cukup lah paling lama itu di 10 menit itu udah cukup banget teman-teman. Baik, yang berikutnya, kulkas kenapa tiba-tiba kok nggak dingin? Banyak penyebabnya, beberapa komponen gagal bekerja sesuai fungsinya. Yang berikutnya itu umum terjadi, yaitu adanya kebocoran freon. Nah, baik, di sini akan saya kasih beberapa sudut ataupun beberapa tempat yang sangat beresiko tinggi. Ini berpotensi terjadinya kebocoran freon. Ini bagian belakang tadi yang kulkas ini teman-teman ya, sebentar. Nah, kulkas yang ini ya. Yang tadi, nah ini bagian kulkas 2 pintu. Kulkas 2 pintu, nah bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini bagian kompresor teman-teman yang tadi saya sebutin, dan kompresornya hangat ya, ini kondisi nyala. Nah,
Teman-teman ini hati-hati karena ini nanti berkaitan dengan video yang berikutnya. Ini di sini ada namanya pipa high press. Sorry, agak tersetrum karena tangan saya tidak pakai grounding. Nah, ini pipa high press ini hangat teman-teman, dan ini larinya ke body. Makanya kalau body samping kulkas Bapak Ibu kok hangat, ini karena di sini ada pipa high press. Di sini pipa high pressnya hangat dan lebih cenderung panas ya teman-teman. Ini high pressnya, dan ini pipa low press daripada kulkas. Saat teman-teman membersihkan ini, misalkan ngangkat ini nih ya, ngangkat ini ingin membersihkan air, teman-teman hati-hati di sini karena ada pipa kapiler kadang ya, seperti ini contohnya nih. Ini pipa kapiler, kelihatan nggak teman-teman? Sebentar saya kasih flash. Oke, ini pipa kapiler teman-teman ya. Nih pipa kapiler ini sebesar ini pipa kapiler ini sebesar lidi ya, sebesar sapu lidi. Ini sangat kecil seperti ini. Ini alirannya freon teman-teman ya. Nih, yang kecil ini ya, bukan yang besar. Kalau besar ini pipa low pressnya. Nah, ini pipa low press. Jadi sini niup, sini hisap. Jadi sirkulasinya seperti itu. Ini naik terus ke evap. Setelah kulkasnya ini dingin, ditiupkan menggunakan kipas fan di dalam kabin kulkas yang paling atas. Nah, ini akan turun lagi. Nah, ini ya. Seperti ini ya. Ini high press, ini low pressnya. Seperti ini teman-teman, paham ya? Ini hati-hati kalau teman-teman bersihin ini pakai kuas apa, jangan sampai terkoyak. Misalkan kulkas Bapak Ibu kok di sini bodinya hangat ataupun panas, itu artinya kulkas Bapak Ibu itu wajar, normal deh, karena di sini ada pipa namanya pipa kondensor, kondensor samping, kondensor body sebutnya ya. Setelah kulkas 2 pintu, kita bergeser di apa teman-teman? Ya, ini tepat sebutnya ini adalah freezer box untuk menyimpan mendinginkan berbentuk ikan. Di sini saya misalkan mendinginkan es batu ya, es batu untuk tetap beku. Di sini ada juga bahan-bahan makanan. Saya bekukan di sini. Ikan laut saya hasil mancingnya udah habis teman-teman. Nah, saat teman-teman ngambil es batu ataupun ada es batu yang lengket bagian sini, itu teman-teman jangan sekali-kali menggunakan benda tajam. Lebih baik gunakan ataupun solet sambal yang berbentuk bahan dari plastik ataupun centong dari kayu ataupun centong dari plastik. Jangan pernah sesekali menggunakan benda tajam, contohnya pisau, sendok, garpu, obeng, apalagi pakai palu ataupun pahat teman-teman, itu sangat beresiko. Apabila mengeras membatu, saran saya teman-teman cabut colokannya dan biarkan saja ini akan mencair dengan sendirinya. Atau teman-teman kok urgent banget, teman-teman bisa nanti gunakan namanya apa? Hair dryer ya, baik pakai hair dryer nanti dicairkan ini seperti itu teman-teman ya. Baik, jadi jangan sekali-kali menggunakan benda tajam untuk mencongkel membersihkan ini. Itu pakai bahan yang lunak seperti centong kayu ataupun bahan berbaku plastik. Tapi lebih aman biarkan saja dia meleleh dengan sendirinya. Ya, itu teman-teman untuk bagian freezer box. Nah, kalau untuk kulkas 2 pintu, baik sebentar. Kalau kulkas 2 pintu ini masih kategori aman teman-teman ya, karena di sini tidak menggunakan evap. Di sini tidak ada evapnya, tapi evapnya di belakang. Kalau teman-teman perhatikan di kulkas di 2 pintu itu ada tiupan angin dan kipas itu posisinya di depan daripada evap itu teman-teman. Evapnya itu berbentuk seperti kisi-kisi gitu teman-teman, seperti kurang lebih evap seperti evaporator AC. Dan itu akan ditiupkan menggunakan tiupan kipas di dalam sini ada kipasnya ya. Nah, di sini ada kipas. Ini teman-teman buka. Di papan bagian terakhir di dalam itu ada namanya evaporator dan di depan evaporator itu ada kipas yang meniupkan ini. Ini nggak kelihatan di kamera. Ini ada uap salju. Nah, ini uap saljunya. Ini karena di sini ditiupkan. Jadi dari papan evaporator itu akan dihisap menggunakan kipas dan ditiupkan ke depan dan mendinginkan ini sampai beku seperti ini. Kalau di sini aman teman-teman, cuman ya lebih jaga-jaganya jangan sampai teman-teman tusuk ya, karena di dalam ini ada namanya kondensor ataupun di dalam sini ya, di dalam bodi ini ada kondensor, hati-hati juga. Nah, terus bagian di sini ini kan hangat teman-teman. Ini jangan sampai berhimpitan langsung dengan tembok. Apabila naruh ini jangan langsung dipapetin dengan tembok, supaya ini untuk sirkulasi membuang dari perubahan suhu dari panas ini cepat ya teman-teman. Itu mempercepat kulkas Bapak Ibu juga mendinginkan bahan baku makanannya. Nah, kalau naruh belakangnya kasih space minimal 20 cm, kalau bisa kasih lebih jauh itu lebih bagus. Dan di sini juga jangan rapat teman-teman karena ini panas dan ini tidak boleh terbentur benda tajam ataupun kena pisau seperti tadi, karena ini di dalam ini ada kondensor teman-teman, ada pipa di sini ya.
Ini ada pipa di sini, itu hati-hati, dan ini dalamnya isinya freon pipa ini. Baik, selanjutnya kita akan bergeser ke bagian showcase. Baik, di sini udah ada tersedia showcase teman-teman ya. Kalau showcase di bodi sini tidak ada, di samping sini tidak ada kondensornya, ataupun di samping kanan kiri tidak ada kondensor kalau untuk showcase. Kondensornya adanya di bawah sini. Nah, teman-teman pastikan kalau teman-teman beli perangkat showcase, ini kan kadang dibungkus plastik. Teman-teman usahakan ini plastiknya dilepas, karena supaya apa? Untuk membuang hawa panas dari kondensor, karena di dalam ini ya, dari atas ke bawah ini sebenarnya ini untuk space, di dalam ini kondensor. Nah, kondensor ini juga nanti ditiupkan buang hawa panasnya menggunakan kipas. Kalau kipasnya mati, itu otomatis Bapak Ibu punya showcase seperti ini tidak akan dingin. Nah, di sini juga dikasih space, jangan di depannya ini dikasih barang sehingga di sini bahasanya ngelekep teman-teman. Nanti turbulence di sini, kasihan kompresornya akan cepat overheat dan ampernya juga tinggi, nanti jauh lebih cepat rusak kompresornya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, nah kalau untuk showcase seperti ini, di sini evapnya di mana? Evapnya ada di bagian sini teman-teman. Nah, ini dari bawah sini, nih dari bawah ini bagian belakang, ini ke tengah sampai ke atas. Ini full teman-teman. Ini isinya di dalam ini ada lempengan namanya evap, dan di sini ada freonnya. Nah, kalau di samping kanan, di kanan sini ini aman, di kiri juga aman. Adanya di sini teman-teman. Nah, di sini. Cuman tidak menutup kemungkinan ada beberapa brand mungkin di sini juga evapnya ditaruh. Ini teman-teman hati-hati. Ini jangan sampai tertusuk benda tajam. Tapi saya rasa di sini kalau yang ada raknya seperti ini ada baut. Di sini pasti aman teman-teman. Nah, showcase itu lebih dominan evapnya di belakang sini, karena di sini kan untuk rak saat proses perakitan ini menghindari tertusuk dengan adanya baut ini, kebanyakan 90% showcase itu adanya evapnya di belakang. Memanjang tergantung ukuran teman-teman, tapi umumnya ya dari bawah sampai atas itu di sini evaporator. Dan ini teman-teman jangan sampai tertusuk benda tajam, mungkin dipukul, diketok, ditonjok, ataupun mepetin. Misalkan naruh barang, pepetin di sini. Jangan, agak sedikit kasih maju sedikit teman-teman, jangan terlalu mepet. Nah, ini untuk showcase. Nah, baik, setelah showcase kita akan geser ke kulkas yang satu pintu. Setelah tadi kita bahas dari freezer box, dari kulkas dua pintu, juga showcase, dan kita sekarang sesi terakhir yaitu kulkas satu pintu. Dan kulkas inilah yang sering itu terjadi di lapangan, yaitu sering banget terjadinya kebocoran freon. Nah, kebocoran freon yaitu tertusuk bagian evaporatornya. Kalau teman-teman perhatikan, di kulkas satu pintu seperti ini, nanti akan saya tegakkan kamera, itu berpotensi sering terjadinya kebocoran freon, yaitu pada bagian lempengan evap ini teman-teman. Evap seperti ini, evaporator saya kasih lihat sebentar, saya ada barangnya di bawah sebentar ya. Nah, ini teman-teman contohnya. Jadi evaporator evap, kalau showcase showcase. Kalau showcase itu kan dia membentang dari atas ke bawah, dan ini posisinya lurus teman-teman ya. Ini dibuka lurus, membentang dari atas ke bawah. Setelah itu kalau di bagian kulkas satu pintu, yaitu posisinya begini teman-teman. Nah, posisinya seperti ini ataupun seperti ini. Dan ini buat aliran freon teman-teman. Ini ada seperti tonjolan ini, titik-titik ini tempat aliran freon. Nah, ini teman-teman tadi saya sebutin. Nah, pipa kapiler ini, pipa kapiler dari sini ya teman-teman. Sebentar saya kasih fokus. Nah, ini kan pipa kapiler teman-teman yang dari kulkas tadi, dari high press masuk ke kondensor, setelah dari kondensor baru ke evap. Nah, saat pipa kapiler ini banyak oli, di sini akan terjadi penyumbatan dan kompresor itu akan gagal start dan kompresor juga bisa mati. Nah, apabila masih bisa diselamatkan karena kebuntuan di sini, kompresor masih bisa berfungsi. Tapi kalau di sini udah buntu, kompresornya udah overheat berkali-kali dan ampernya tinggi, maka kompresor juga bisa mati disebabkan karena kebuntuan di sini. Apabila kadang kulkas ada suara apa ya teman-teman? Ada suara kulkas itu ada suara gemericik air. Nah, karena di dalam evaporator ini udah banyak kandungan oli. Tadi yang teman-teman saya sebutkan saat pindahan,
tadi olinya miring ke kompresor, belum mengendap sepenuhnya ke bawah, langsung dicolokin, dia akan naik ke sini. Nah, akan naik ke sini. Juga berikutnya habis kulkas nyala, kau langsung turun listrik. Nah, per sekian detik, belum ada 1 menit, belum ada setengah menit, listrik langsung standby nyala. Tek. Nah, jadi oli itu apabila nih kompresor juga bisa langsung start, itu olinya akan terhentak dengan beberapa percikan titik, itu akan naik. Nah, hitung aja dalam beberapa bulan, tahun, mungkin 2-3 tahun, dari jumlah titik yang sedikit-sedikit itu naik akan terakumulasi, akan ngumpul di satu wadah ini, di EVAP, dia akan terjadi kemercik air. Nah, terus yang berikutnya ingin saya sampaikan, yang tadi saya sebut, sering terjadi kebocoran freon, yaitu teman-teman ngambil es batu tuh kebanyakan dicongkel. Wah, haus banget nih. Es batunya keras di sini. Dicongkel aja, pakai linggis, mungkin pakai golok. Enggak lah ya, enggak se-ekstrim itu juga teman-teman. Saya rasa teman-teman juga paham, bercanda. Jadi, makainya kadang pakai garpu, sodok gitu. Pakai garpu, ditusuk. Kebetulan apes. Nyenggol lah bagian evaporator ini nih. Tempat aliran freon. Jus. Keluar kayak angin, kayak gas warna putih seperti itu. Hasil ini freonnya akan habis. Ada yang beberapa mungkin teman-teman teknisi itu paham. Mas, kulkas saya udah bocor, udah saya tempel nih. Pakai lem power, pakai dempul lah segala macam, sudah saya tempelin ini banyak karena saya juga ngalamin. Teman-teman mau tambal pakai model apapun, kalau bukan teknisi dan dengan cara yang benar, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada nanti kulkasnya semakin banyak semakin banyak masalah dan tambah masalah kalau tidak ditangani dengan, kalau Bapak Ibu juga paham dan bisa menyelesaikan, nggak masalah. Itu bisa membantu budget Bapak Ibu juga lebih minim, tidak banyak pengeluaran membayar teknisi. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tahu, ditempel pakai solasi, yang sering itu pakai lem besi, juga yang stainless steel itu yang warna hitam putih itu sering banget ditempel. Kalau nih freon sudah mengucur keluar, di dalam ini akan habis. Akan habis. Saran saya, saat kulkas seperti ini, teman-teman langsung cabut aja dari colokan. Karena sekalipun dicolokin mau berapa jam lamanya, kalau freon ini habis, itu juga tidak akan menghasilkan dingin. Dan kulkasnya juga justru nanti tambah rusak. Nah, tambah rusaknya dari mana? Langsung saya jelasin. Sebentar, saya deketin kameranya. Teman-teman paham, di sini evaporator. Ini ada bunga es. Saat kulkasnya di sini terjadi kebocoran, tadi saya sebutin, ketusuk pisau, freonnya habis, otomatis ini akan cair nih. Ini akan mencair dan di sini akan ada titik kumpul ada air. Nah, ini nanti akan terhisap saat teman-teman itu nanti colokin, cabut colokin, kok nggak dingin-dingin, padahal udah terjadi kebocoran. Ini akan masuk ke dalam EVAP dan ini akan terhisap ke kompresor. Jauh lebih fatal, kompresornya akan kemasukan air. Nanti kalau teknisnya yang mengerjakan tidak paham, tidak tahu kronologisnya, nanti langsung dikuras, freon diganti EVAP-nya ataupun ditambal menggunakan lem khusus. Karena kompresor udah kemasukan oli, nanti hitungan beberapa minggu, bulan itu kompresornya akan macet dan mati. Sekalipun udah diperbaikin bagian sini. Nah, saran saya saat ini terjadi kebocoran freon, tertusuk benda tajam dan segala macam di sini. Ataupun baik bagian di sini kan ada kondensor nih hangat, di sini tertusuk ataupun terkena benda tajam bocor freonnya. Saran saya langsung dicabut teman-teman ya. Nah, jadi itu aja yang saya sampaikan. Kalau kulkasnya naik turun listrik, saran saya cabut dulu, tunggu 5 menit, nanti baru dicolokin. Nah, kalau kulkasnya tertusuk pisau, benda tajam dan sebagainya, di sini keluar freon, langsung dicabut colokannya dari sumber listrik dan panggillah teknisi yang berkompeten, bertanggung jawab, amanah untuk menyelesaikan kasus perihal kulkas Bapak Ibu. Nah, baik, jadi ada kulkas 1 pintu, 2 pintu, ada showcase, ada freezer box. Saran saya, gunakanlah perangkat elektronik ini dengan baik dan benar, dan cara perawatan juga dengan benar. Terima kasih teman-teman. Salam hormat, salam sehat. Terima kasih Indonesia.